Salam Bapak Ibu Asesor yang terhormat. Perkenalkan nama saya Berta Natalina Selitonga, STP MSc. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Pelita Harapan, tepatnya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Izinkan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Teaching and Learning Theory, atau teori belajar dan pembelajaran. Secara garis besar, mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, ditawarkan pada semester ganjil untuk mahasiswa tahun pertama. Mata kuliah ini ditawarkan untuk seluruh prodi yang ada di pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan saya mendapat kepercayaan untuk mengajarkannya pada mahasiswa calon guru, yakni di prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah ini akan berfokus pada pembahasan tentang keragaman di antara peserta didik, juga akan menganalisis beberapa teori belajar dan pembelajaran, serta teori motivasi yang akan membantu guru di dalam perencanaan, di dalam menyusun strategi pengajaran, dan juga pengelolaan kelas yang tepat. Selain itu, implementasi dan integrasi teknologi di dalam pembelajaran juga akan menjadi salah satu topik yang akan didiskusikan. Ada 3 capaian pembelajaran lulusan yang didukung melalui pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep pedagogi dan juga konsep pengetahuan untuk tingkat pendidikan dasar sesuai dengan wawasan Alkitabiah. Selain itu, diharapkan mahasiswa juga mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif di dalam mengimplementasikan seluruh pengetahuan dan keterampilan yang sudah diperoleh. Selain itu, keterampilan sosial juga diharapkan berkembang melalui mata kuliah ini, di mana mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap rekan sesama mahasiswa berdasarkan kasih Tuhan terhadap masyarakat dan lingkungan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa akan menganalisis natur siswa dan keberagaman peserta didik, juga menganalisis teori belajar dan pembelajaran sesuai dengan wawasan Kristen Alkitabiah. Mereka mampu mendemonstrasikan bagaimana implikasi teori-teori belajar tersebut melalui role play dan mengintegrasikan teknologi di dalam pengerjaan tugas, dan juga menganalisis teori-teori motivasi dan pendekatan pengelolaan kelas yang terkait dengan teori tersebut. Selain itu, kerjasama dan kepedulian juga akan diharapkan bertumbuh di dalam proses perjalanan pembelajaran mata kuliah ini. Adapun hasil belajar yang diharapkan ada beberapa. Yang pertama, jurnal refleksi tentang peserta didik, juga laporan analisis film terkait teori-teori motivasi akan menjadi salah satu assessment card dengan bobot 30%. Untuk ujian tengah semester, mahasiswa akan melakukan tugas kelompok, mensimulasikan teori belajar yang sudah dipelajari di dalam bentuk video, dan juga diakhiri dengan sesi tanya jawab. Bobotnya juga 30%. Lalu, untuk tugas akhir akan diberi bobot sebanyak 40%, di mana mahasiswa masih secara berkelompok akan melakukan analisis dan kajian tentang studi kasus mengenai motivasi dan menuangkannya ke dalam bentuk paper. Untuk mencapai hasil belajar yang sudah ditetapkan,
dan memenuhi syarat assessment, maka ke-16 pertemuan disusun sedemikian rupa sehingga mahasiswa mulai dari tahap perkenalan topik dan mata kuliah hingga pengumpulan tugas akhir, mahasiswa diharapkan mengalami pembelajaran yang efektif, mengenali topik-topik dan juga teori-teori, melakukan pembelajaran secara mandiri, secara berkelompok dan juga di dalam kelas, dan kemudian mampu menerapkannya di dalam bentuk pengerjaan tugas-tugas yang sudah ditetapkan. Diharapkan melalui 16 kali pertemuan tersebut, mahasiswa akan mengalami proses pembelajaran yang efektif, secara mandiri mampu belajar, dan secara berkelompok bisa berpartisipasi. Demikian juga dengan diskusi di dalam kelas, di mana ada tanya jawab terbimbing dipandu oleh dosen, mahasiswa bisa menajamkan apa yang sudah dipelajari secara mandiri maupun yang sudah didiskusikan di dalam kelompok. Hingga mereka bisa merefleksikannya, dan juga dosen di dalam hal ini akan tampil sebagai fasilitator, menyediakan diri, salah satunya juga dengan menyediakan waktu untuk berkonsultasi bersama kelompok-kelompok di dalam pengerjaan tugas akhir. Pendekatan pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah flipped learning approach, di mana ada pembelajaran di dalam kelas, yaitu sesi tatap muka, dan juga di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas adalah pembelajaran sebelum sesi tatap muka dan juga sesudah tatap muka. Pada sesi sebelum tatap muka, mahasiswa akan mengakses materi-materi yang disediakan oleh dosen dan juga mempersiapkan diri terlebih dahulu, sebelum nantinya di sesi tatap muka menajamkan semua hasil belajar mandirinya dan kemudian mendiskusikannya. Lalu setelah sesi tatap muka, mahasiswa mampu memproses seluruh informasi pengetahuan yang diperoleh dan mengerjakan tugas-tugas formatif yang sudah disediakan oleh dosen. Diharapkan rangkaian pembelajaran sebelum dan juga selama di kelas dan juga setelah proses pembelajaran di kelas ini akan mampu membentuk dan memberikan pengalaman baru bagi si mahasiswa sehingga bisa kemudian menuangkan hasil belajar di dalam tugas-tugas yang sudah disediakan. Untuk mendukung terlaksananya pembelajaran secara flip classroom, maka untuk pembelajaran di mata kuliah ini Learning Management System memiliki peran yang sangat penting. Dua platform yang digunakan, platform utamanya adalah Moodle dan juga Microsoft Teams. Selain kedua Learning Management System ini, dosen dan juga mahasiswa akan berinteraksi dengan menggunakan platform-platform lain, seperti WhatsApp maupun email. Diharapkan penggunaan platform-platform ini akan membantu mahasiswa di dalam proses belajar yang semakin efektif dan bermakna. Salah satu bentuk bagaimana platform ini mendukung proses pembelajaran secara flip classroom adalah untuk Microsoft Teams tersedia beberapa kanal yang di dalam setiap kanal ini ada tujuan tertentu. Seperti contoh untuk sebelum sesi tatap muka, maka dosen akan menyediakan seluruh materi, baik berupa video, materi bacaan, maupun materi-materi lain yang mendukung di dalam salah satu kanal di Microsoft Teams. Diharapkan mahasiswa dapat mengakses seluruh materi ini sebelum sesi tatap muka dilaksanakan. Lalu pada saat tatap muka, mahasiswa dan dosen akan bertemu secara klasikal dan berdiskusi, ada tanya jawab, dan saling menajamkan untuk hasil belajar yang sudah dilakukan sebelumnya dengan mengakses materi-materi yang sudah disediakan sebelumnya. Harapannya, dengan adanya proses diskusi ini, maka
Untuk tugas-tugas formatif yang disediakan oleh dosen di kanal berikutnya, yaitu kanal tindak lanjut dan juga kanal proses setelah sesi tatap muka, mahasiswa mampu mengerjakan tugas-tugas formatif yang sudah disediakan, dan di sini mahasiswa akan bisa menuangkannya dan memenuhi tenggat waktu yang sudah ditentukan. Demikian gambaran dari mata kuliah Teaching and Learning Theory yang saya ampu. Berikutnya, Bapak Ibu asesor bisa menyimak penggal cuplikan dari sesi tatap muka yang saya dan mahasiswa lakukan di dalam salah satu sesi mata kuliah Teaching and Learning Theory. Terima kasih. Tidak kaku, tetapi we have the guidelines. Kita ada panduan, and then we stick to that. Can you get my point? Yes, can you get my point? Yes, ma'am, I get your point. Yeah, so in reality, in the practice, we never have the ideal situation always. We cannot have it always, yeah? So please do this. Teaching is like for me, it's like an art, yeah? We have to deal with so many scenarios or possibilities, and by having such a good intention, please give a proper response on that, yeah, to that. We can discuss on this more and more, but let's go to the next before we move to the 4, 5, 6. We still have more. So how our response seeing this motivation in learning based on biblical Christian worldview? Group 4, please. How is your response? What do you think? What is your response based on the biblical Christian worldview, Denny? Yang saya lihat dari sini tuh dalam Alkitab motivasi itu banyak dijelaskan, Bu. Salah satu tadi dalam yang ke-8 saya lihat ada Kolose 3 ayat 23 yang di situ dijelaskan bahwa apapun yang kamu perbuat lakukanlah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dari situ berarti Yesus menekankan kepada kita, terutama dalam konteks ini, dalam konteks pembelajaran, bahwa kita sebagai seorang murid, kita sebagai seorang pembelajar itu harus melakukan segala sesuatunya itu demi untuk Tuhan, demi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan bukan untuk diri kita sendiri aja. Dan apa yang kita dapat dari pembelajaran itu harus kita bagikan kepada orang lain. Dan Yesus juga memotivasi kita dalam setiap sesuatu yang kita lakukan. Yesus selalu menekankan untuk berbagi kepada sesama. Okay, that's about sharing, ya. That's about sharing your knowledge or your expertise. Now, can you relate it to the intrinsic and extrinsic motivation, Danny? Iya. Kalau dari motivasi internal yang dapat dari Alkitab itu, mungkin dari motivasi dalam diri kita ketika kita memahami bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah, dan Allah menginginkan kita menjadi garam dan terang di dunia, sehingga apa yang kita perbuat itu akan menjadikan apa yang Allah minta itu akan menjadi motivasi dalam diri kita untuk mengembangkan diri kita lebih baik lagi. Dan ketika hal itu terjadi, maka kita sudah bisa berusaha mencapai kekudusan yang Allah inginkan itu. Lalu dalam motivasi eksternal itu mungkin didapatkan dari dorongan-dorongan dari luar, seperti komunitas, gereja, atau mungkin persekutuan seperti itu, yang mungkin mendorong kita untuk memahami bahwa tugas kita yaitu belajar gitu. Ketika kamu tahu tugas kamu belajar, maka kamu harus tahu apa tujuannya kamu belajar. Misalnya kamu for you yourself, can you identify what kind of extrinsic motivation that you have right now, Danny? Sorry, ma'am, intrinsic dari dalam ya? Extrinsic. No, intrinsic. I get it, but extrinsic because you said like the community, yeah, the fellowship. But I want to know for you yourself, yeah, what is the extrinsic motivation? I mean, what factors that influence your extrinsic motivation in learning?
Yang pertama itu paling penting pasti keluarga ya, Bu. Menurut saya pribadi, karena keluarga yang akan mendorong kita untuk berkembang lebih baik. Karena dalam sejatinya belajar yang paling awal itu ya dari keluarga. Ketika keluarga bisa mengajarkan hal-hal yang baik kepada kita, maka kita akan memahami apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup. Lalu yang kedua menurut saya paling penting itu motivasi dari komunitas, dari orang-orang yang selalu mendukung kita, selalu ada. Okay, now for you yourself, Denny, well, for you yourself, what community you have right now? Komunitas pertama ya pasti komunitas dalam TC, Bu. Lalu yang kedua ada komunitas komunitas gereja, pemuda gereja. Lalu yang ketiga ada komunitas dari sekolah, dari SMA dulu, yang sekarang masih berjalan seperti itu. Thank you, Denny. That's a very good point. Yeah. Yeah. Now, next, part 5. Okay, this is the questions with the answers already. So I don't want you to answer because we already have the answers on this part. Yeah. Maybe I just want to hear you elaborate the answers by using your own words. Maybe volunteer, please. I don't want to point students, but maybe the volunteer. Who wants to elaborate the answers? Please. Right. Yeah. Who is this? Rani. Okay, Rani. Yeah. Tapi sebelum aku lanjut ke sini, aku mau sebelumnya untuk aku nanti kaitkan ke sini boleh nggak? Okay, it's okay. Tentang pandangan Alkitab. Jadi mungkin kata motivasi nggak tercantum jelas langsung ditulis di Alkitab gitu ya. Yeah. Tapi suatu yang dilakukan di Alkitab itu pasti didukung oleh motivasi gitu. Misalnya contoh paling nyata sendiri dapat kita lihat kenapa dia mati kayu salib gitu. Dia punya motivasi di situ bahwasanya dia mau menyelamatkan kita karena dia mengasihi kita gitu. Dia punya motivasi untuk melakukan itu gitu. Jadi Alkitab sendiri menjelaskan tentang pentingnya motivasi itu gitu. Tapi pertanyaannya adalah secara alkitabiah apakah motivasi yang kita lakukan itu benar menurut pandangan Tuhan atau motivasi untuk diri kita sendiri? Exactly. Gitu loh. Ada egoisme di situ. Sedangkan Alkitab atau Kristen itu kan yang pastinya mengarah pada kata kasih, karena Allah sendiri adalah kasih gitu. Yesus sendiri adalah kasih. Jadi menurut Alkitabiah sendiri pastinya motivasi itu apakah motivasi yang kita miliki bersifat egois untuk diri kita sendiri atau motivasi yang benar menurut pandangan Allah untuk Allah dan untuk sesama yang dalam artian ada kasih di sana gitu. Jadi pastinya sebagai Kristen segala sesuatu yang diilhamkan Allah buat kita itu harus terpancar melalui segala sesuatu termasuk dalam pelajaran kita gitu. Nah, jadi kalau kita kaitin ke pertanyaan ini, bagaimana dengan siswa yang rajin belajar karenanya tertarik dengan materi pelajarannya bagus gitu. Namun juga ingin mendapatkan nilai yang bagus. Kalau menurut aku ya that's good gitu kalau dia mau dan ingin termotivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus karena banyak anak-anak bahkan nggak mau untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia mau mendapatkan nilai yang bagus itu untuk dirinya sendiri supaya dia cenderung dipuji baik atau dia memang benar-benar ingin berprestasi gitu. Jadi kita karena dia suka pelajaran nilai untuk mendapatkan nilai itu juga memotivasi dia untuk semakin belajar kan. Tapi yang paling pertama kita harus lakukan adalah untuk memberi pengertian bahwasanya fokus utama kita itu bukan pelajarannya tapi prosesnya. We not focus on the result but we also focus on the process. Jadi kalau dia misalnya nggak dapat, dia harus siap yang paling penting ini proses yang benar gitu. Tapi kalau misalnya nanti dia dapat nilai yang bagus, tanya motivasinya untuk mendapatkan nilai bagus itu udah benar kan? Bukan untuk pujian kan? Gitu. Kalau menurut aku. Yeah. Thank you, Rani. That's a very good one, yeah. Thank you very much, Rani. So let's have this kind of reflection, yeah, everyone. So I would like to see you write your own reflection on this part 5, yeah. Please take a note, yeah, and then try to connect to previous meeting or to another courses such as FCA maybe, yeah. If you can relate this, that would be great.
Okay, now let's go to the last one. Ma'am, ma'am. Yes, who is this? Jessie, ma'am, Okay, Jessica. Jessie. Yes, Jessie. If you Ya, want to kalau say, just tell me your name first ya. Okay, yes. Jessie mau nanya, ma'am, kalau gimana kalau misalnya gini, kan kalau katanya Rani, nilai itu apa? Nilai itu sebenarnya nggak terlalu penting, yang penting prosesnya. Tapi di dalam dunia pembelajaran, apalagi di sekolah, mereka bisa ngomong gitu, tapi gurunya tetap push siswanya untuk get good grades gitu, ma'am. Okay, Jadi, now just we are talking about the ideal, right? ya, Okay, when you found the different reality, that's the gap. Jadi tugas kita sekarang, when we find that gap, so we have to contribute how to. okay. So Okay. later on, you as a teachers, you would not do the same like you had, right? Okay, ma'am. That's it. So Yes, ma'am. all of the theory we have learned, yeah, that's about the ideal. Let's go to this ideal direction, yeah. When learn from our own experience as well, yeah. In the past, we can see that many facts, yeah, and reality didn't go to this direction, right? Yes, ma'am. So that's why we have to understand this with the truth with a good understanding in biblical Christian worldview, so we can redeem. Kamu nanti balik jadi guru, don't do the same like what your teachers did to you. Thank you, Jess. Maybe that will be your reflection as well. You can put it on your answers later, yeah? Yeah, the last one. Before we close our synchronous, then you will start working on your answers, and later on we will have the next discussion about your final assignment, yeah? Okay, what is the key factors of cognitive approach, yeah? In motivation, and why? Okay, this must be harder ya to answer, tapi kalian bisa think before ya. And menurut Anda, how this theory and cognitive approach can be applied in learning? And the last one, could this cognitive approach in motivation applied in Christian education? Why? Wow, ini kayaknya kalian harus discuss in your group. Okay, for part 6, I would like to have group answers. So group 1 to 4, please discuss these questions together with your group, and then put it on your personal answers. Is it clear? Is it clear? Okay, if you think you are clear with my suggestion, then please raise your hand, please. Yes. I want to Devita, ma'am. Devita, yes, Devita. So we use our time right now to discuss in our group, and then we put our group answers in the follow-up, ma'am. We will have 15 minutes break, yeah, because we already have an hour synchronous, so we have to take a break. But if you want to use this 15 minutes break to discuss with your group, it's up to you. Later on, I will ask you to put the answers, yeah, personally. That's individual, yeah, individual assignments. I would ask you to put your answers. Not now, ya. Tapi kalian sudah try to collect your own answers, kan? You already have some, right? Before our class starts. So based on our discussion, I think you can refine the answers. You can come with a very clearer understanding. So for part 6, yeah, only part 6, you can discuss, you can answer the questions in your group, and you can arrange your time by yourself, yeah. I would not arrange your time. You can arrange it by with your friends. How is it, Devita? Clear? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome. Okay, now everyone, if you think you have a clear instructions for what you have to do for the submission of your answer, please raise your hand. Okay,
I hope you learned something, yeah, today, yeah, everyone. And I want you to put your understanding in your answers, yeah. Okay, then let's go have a break for 15 minutes and then we will meet again after 15. And then our next agenda is to discuss about your final assignment. So please go to this RPS, familiar with the instruction there, and then relate it with your KKGK maybe, KKGK courses, right? And then see the rubric I already uploaded in your channel, in the assignments channel. Yeah, have a look. Okay, see you in 15. Have a break. Yeah, bye. See ya. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Have a nice day. Thank you.